dari Siramanani M418.013 akan menjelaskan mengenai kerjasama tim dalam penjaminan mutu pelayanan kesehatan. Baiklah, yang pertama yaitu mengemukakan langkah-langkah dalam pertemuan tim serta jelaskan masing-masing langkah-langkah beserta contohnya. Yang pertama yaitu persiapan, tersusunnya rencana pertemuan. Yaitu yang pertama menetapkan tujuan pertemuan dengan tujuannya yaitu secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, reliable, serta mempunyai waktu yang jelas. Yang B yaitu menyusun agenda pertemuan agar diskusi tidak melenceng dari pokok pembicaraan, serta menggambarkan setiap pokok acara secara jelas. Dengan menggambarkan setiap pokok acara secara jelas, maka dapat membantu ketua tim mengendalikan pertemuan, membantu anggota tim mempersiapkan pertemuan, membantu anggota tim tetap fokus pada tujuan yang diinginkan selama pertemuan, dan menentukan kemajuan yang akan dicapai dalam pertemuan. Selanjutnya yaitu menentukan peserta. 3 kategori peserta yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu memiliki informasi tentang topik dan berusaha untuk mengembangkan cara pemecahannya. Yang kedua, membantu penerapan dari cara pemecahan karena posisi dan kekuasaannya terhadap sumber daya. Dan yang terakhir yaitu atas pertimbangan sopan santun dan tenggang rasa. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pertemuan. Pada awal pertemuan, ketua tim harus mengkaji dan mendiskusikan tujuan dari pertemuan. Tim memutuskan siapa saja yang akan menjadi notulis dan mencatat setiap pertemuan. Tim harus memutuskan tata tertib mengenai pertemuan yang akan dilaksanakan meliputi ketepatan waktu, peran anggota, sopan santun, dan penyelesaian tugas. Yang B yaitu membuka, menutup, dan mengevaluasikan pertemuan. Pimpinan tim menjelaskan tujuan pertemuan, apa yang harus dicapai, dan agenda untuk mencapai tujuan. Ketua tim harus mengulang apa yang sudah disepakati serta tinjak lanjut hasil pertemuan. Yang terakhir, melakukan penilaian terhadap pertemuan-pertemuan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada anggota tim untuk berbagi pendapat mengenai apa yang telah terjadi dalam pertemuan. Yang selanjutnya, laporan pertemuan. Laporan tim adalah laporan pelaksanaan penjaminan mutu pelayanan kesehatan. Dokumen ini dapat dijadikan pedoman untuk menilai perkembangan pelaksanaan penjaminan mutu pelayanan kesehatan yang ada. Yang kedua yaitu mengemukakan langkah-langkah dalam mengelola konflik dalam tim dan jelaskan masing-masing beserta contoh. Yang pertama yaitu konflik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Yang kedua, konflik tidak selalu mengandung resiko, tetapi juga peluang untuk perbaikan bila konflik dikelola dengan baik. Dan yang terakhir itu anggota tim bertindak sebagai kolega. Yang terakhir itu mengemukakan langkah-langkah penyelesaian konflik dalam tim masing-masing beserta contohnya. Yang pertama yaitu mengakui adanya konflik. Yang kedua, mengidentifikasi konflik yang sebenarnya. Yang ketiga, mendengar semua sudut pandang. Yang keempat, bersama-sama mengkaji cara untuk menyelesaikan konflik. Yang kelima yaitu mendapatkan kesepakatan dan bertanggung jawab untuk menemukan solusi. Dan terakhir, menjadwalkan sesi tidak lanjut untuk mengkaji solusi atau resolusi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kerjasama tim dalam penjaminan mutu pelayanan kesehatan. Lebih-lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.